ayat 26, pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Saya mendengar umur Maria pada waktu mengandung Yesus itu 15 tahun. Belum ber-KTP. Kalau Indonesia ber-KTP umur berapa Bapak Ibu? 17. Kita lanjut. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Semua di ruangan ini dan di bawah sama-sama kita berkata di ayat 37 ini. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya lanjutkan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang percaya katakan amin. Nah, ada 3 kelompok orang Bapak Ibu di perayaan Natal ini yang mengalami the power of love, kuasa kasih. Semua katakan kuasa kasih. Kuasa kasih. Ya, kuasa kasih itu dahsyat. Gunung bisa diseberangi. Ya, kok diseberangi? Gunung didaki, laut diseberangi. Kasih itu mengalahkan segalanya. Bahkan Alkitab berkata tidak ada hukum yang menentang kasih. Nah, Maria melakukan 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, dia mengalami freedom, kebebasan, mengalami suatu roh yang disebut dengan kelegaan. Semua katakan kelegaan. Katakan amin. Dan biarlah hari Natal ini kita mengalami kelegaan. Kelegaan dari apa? Sakit corona. Kelegaan dari apa? Tekanan ekonomi, dampak dari corona. Yang percaya katakan amin. Nah, dari kelegaan inilah Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Ada lagunya ini saudara. Ya, dan hatiku bergembira karena Dia. Itu ya. Yang kedua, Maria berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gereja ini ada di tempat ini dan sekarang ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa saudara pulang dari ibadah Natal ini, bagi Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Itu yang kedua. Nah, ada apa dengan bagi Allah yang tidak ada yang mustahil ini? Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Katakan amin. Bapak Ibu, gereja kita di sini setiap 1 bulan kita konser musik. 1,5 jam kita nyanyi, setengah jam saya khotbah. Ya, kemarin ada ibu orangnya di bawah, ya, orang Ambon. Ya, "Pak, anak saya minta didoakan." Saya datengin. Tapi anaknya hari ini tidak bisa ke gereja. Saya tanya adiknya ke gereja, mamanya ada di bawah. Ya,
Waktu saya datangi, dia bilang, Pak, waktu saya masuk gereja telinga saya tuli, waktu saya memuji Tuhan telinga saya mendengar. Loh, kok mendengar? Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Lo nyanyi lo, teringat nggarak no telinga tuli ku krungu, you know krungu? Nah, mendengar Bapak Ibu. Lo ini ada saksinya. Orang tuanya ada di bawah. Ya. Nah, saudara, anak ini kerjaannya jadi DJ. You know DJ? Wek. Lah itu DJ itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami kejutan, kita akan mengalami berkat-berkat yang supranatural. Setuju, katakan amin. Saudara, 2 hari sebelum kita Natalan ini, uang saya sudah habis. Kita Natalan hari ini, 1 habis-habisan, 2 gila-gilaan, 3 mati-matian. Semua katakan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Maka kita akan mengalami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Itu akan menarik hadirat ilahi itu memenuhi hidup kita, sehingga mujizat itu terjadi. Ya, kemarin saudara, saya itu suruh doain orang tunangan. Ya, mertuanya ini dari Timika, Freeport, tempatnya Mas, bukan Mas Parno dan Mas Paimo, tapi Mas beneran. Saya diberkati. Doa cuma 5 menit oleh berkat 5 juta. Doa menengahi. Semua terpenuhi, gak utang. Saudara tahu ini kemarin dibuat konser jebol, ini namanya panggung ini. Dandani panggung ini 500.000. Itu kabel dari atas ke bawah itu minta 1 juta. Ya apa? Itu bahasa Jawa disebut ya Allah. Bener. Saya tidak punya uang. Habis. Saudara tahu, masih ada yang lain, kipas angin ini ada yang rusak, kipas angin bawah rusak lagi, ini AC wis dibenakno sik bocor maneh. Apa nih Kak? Ya Allah. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Maria? Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita di tahun 2022 nanti kita akan berkata kepada Tuhan untuk bisa memikul salib, menyangkal diri, mati buat Tuhan, hidup buat Tuhan. Maka kita harus berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Katakan amin. Itu yang ketiga. Yang keempat yang dilakukan oleh Maria apa Bapak Ibu? Maria menyimpannya semuanya itu dalam hatinya. Dia tidak ngacor, dia tidak bocor, lalu dia tidak seperti radio rusak, tapi dia simpan semua di hatinya. Sampai Yesus mati, dia dampingi saudara-saudara. Ya, sampai hari matinya. Luar biasa orang ini. Makanya orang Katolik menyebutnya siapa? Bunda Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari kelompok orang yang disebut dengan gembala-gembala. Katakan gembala-gembala. Katakan amin. Nah, gembala-gembala ini mewakili 3 K. K yang pertama adalah keumatan. Sebagai umat, sebagai keumatan atau kejemaatan, kita ini ada 3 golongan, 3 tingkatan, 3 level. Yang pertama, jemaat yang setia tiap minggu datang di sini. Yang kedua, jemaat double track kayak sepur, minggu ini teko, minggu besok udah teko. Tui jazz udah muni ini. Ojo jajan. Ya, jemaat yang ketiga kapal selam, munculnya cuma hari Natal, di sini tidak ada, sana sini banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi gereja ini tidak menutup. Kalau yang datang terus tidak apa-apa. Paling gak bisa nunggu di dalam, nunggu di luar. Tapi tidak nolak, paling minimal gak oleh hadiah, oleh mangan di Isa. Cukup jatah mangan. Walaupun maaf, Mang Yesus godhe wis kutah ember. Mingune kutah. Saking boke sing digawa di mobil. Kita mati-matian, kita gila-gilaan,
kita habis-habisan melayani Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati, lakukan ini. Tuhan akan membuat hidupmu berbeda. Yang percaya katakan amin. Nah, jemaat harus hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, setia kepada Tuhan. Bukan cuma setia, tapi taat, T-A-A-T, taat Bapak Ibu. Dan dengan ketaatan itu, Maria dipakai Tuhan luar biasa. Ya, yang keempat jemaat yang kedua ini gembala-gembala ini mengalami kehidupan kejemaatan atau keumatan, saudaraku. Itu kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah keumatan, kemasyarakatan. Orang Kristen harus bisa bermasyarakat. Wayahe kerja bakti metu, aja duit tok metu. Wonge ngilang, di sini ndak ada, sana sini banyak. Tapi gembala ini wayahe kerja bakti pun ikut. Ya, ikut kerja bakti Bapak Ibu. Kemasyarakatan ada vaksin, ikut vaksin. Aja sampai gak vaksin, rugi apa? Gak bisa masuk mall. Rugi apa mana? Tidak dapat fasilitas sosial dari negara. Itu rugi. Tapi Gereja Bethel Indonesia berkomitmen ikut vaksin. Katakan amin. Kemasyarakatan. Ya, Kristen harus tampil di mana ini? Di berbangsa dan bernegara. Makanya di Kristen ada pahlawan-pahlawan Kristen di Indonesia. Salah satunya Patimura. Nah, ini yang saya datangin, ibu di bawah ini, orang Ambon ini, keturunan Patimura. Ya. Ada di Manado. Siapa namanya pahlawan dari Manado? Ada yang tahu? WR? Oh, kok WR Supratman? Bukan, satu lagi. Monginsidi. Saya pernah tidur di rumahnya. Robert Walter Monginsidi. Ya, itu juga pahlawan revolusi. Dan masih banyak lagi. Ya. Kalau saudara pernah dengar pemberontakan siapa yang Jepang itu di Blitar, namanya siapa? Pemberontakan yang melawan Jepang di Blitar, ada yang tahu? Supriyadi. Itu orang Katolik. Namanya Ignatius Supriyadi. Saudara bayangkan, sepanjang zaman orang Kristen itu ikut bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu ya. Nah, kita bersyukur punya Kapolri Kristen, punya Kapolda Kristen di Jawa Timur ini. Itu bersyukur. Terus yang ketiga adalah keimamatan. Dan di dalam keimamatan itu ada 5 nilai. Ini nilai dari Jesus Reign. Yesus memerintah. Yang pertama doa, katakan doa. Yang kedua kesatuan, katakan kesatuan. Yang ketiga tanpa nama. Yang keempat persembahan. Yang kelima pengorbanan. Katakan amin. Lah, nilai ini nilai untuk melayani Tuhan, menjadi imamat di hadapan Tuhan. Dan kalau keimamatan kita di hadapan Tuhan itu benar, maka kita menerima anugerah dan terus anugerah yang lebih besar dan lebih besar lagi. Ya, itu mewakili gembala-gembala Bapak Ibu. Ya, ada K pertama kejemaatan, K yang kedua kemasyarakatan, K yang ketiga keimamatan. Dan keimamatan ini supaya kita ini punya hati melayani. Semua katakan melayani. Ya, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani gereja ini, tapi melayani Tuhan. Dan kalau engkau melayani Tuhan, saya pastikan engkau dilayani lebih oleh Tuhan. Katakan amin. Oke. Yang ketiga, orang Majus. Orang Majus ini berbicara tentang orang-orang pintar. Kalau sekarang profesor, doktor, kapilator, kotor. Ya, kayak Pak John Tamrun itu doktor S3 itu. Saudara tahu waktu saya pergi ke Papua tahun 86, pulang saya kena malaria tropika. Seluruh biaya rumah sakit saya dibayarin oleh Profesor Dr. Joko Rusadi, dokter ahli tulang almarhum. Ya, saudara.
Mungkin saudara pernah tahu namanya ini, tapi ibunya masih juga dokter spesialis, anak-anaknya dokter spesialis. Ini orang pintar. Orang Majus itu juga bicara orang pintar, tapi orang Majus juga bicara orang kaya. Nah, apa GBI Pelangi Kasih ini mengembalakan orang kaya? Iya. Ada keluarga Li tiap tahun mesti Natalan di Surabaya kecuali pandemi. Dan GBI Pelangi Kasih ini diundang. Tanya tuh opa di belakang tuh. Opa Edi, orang Ambon, itu mesti ikut Natalan. Bahkan sampai saudara yang jadi kemanten aja bilang ke saya, Pak Ilya, panggilan jemaatmu semua makan di restoran. Bener itu, Pak Edi itu saksinya, ikut makan di situ. Ya, keluarga Li, kalau Natal keluarga Li ini punya bisnis jual minyak wangi merek Casablanca. Rumahnya di mana ini? Pantai Indah Kapuk, 1000 meter, Bapak Ibu. Siapa yang rumahnya di Pantai Indah Kapuk selain keluarga ini? Ahok juga Pantai Indah Kapuk. Bongso orang-orang yang itu bangsawan itu bongso ini Tangiawan. Itu rumahnya di Pantai Indah Kapuk, bangsawan, bangsa ini Tangiawan. Rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Nah, tiap bulan saya melayani di situ. Orang kaya, kekayaannya bukan Cembak, Cetio, CM 1M, lek 1T, cete, lek 10T, pete. Loh iya ini bener ini. Minyak wangi cap Casablanca itu menguasai Indonesia. Ya. Dan itu ibu namanya Bu Tintin itu, kalau saya ke sana saudara, ya istri saya pernah tajak dari airport dijemput Alphard saya ini. Ayang mau sekolah SD dijemput Alphard. Kalau enggak karena Tuhan, dibawa mimpin doa orang-orang penjaga menara dari Pak Niko SICC, Bapak Ibu. Ya, kami melayani mereka. Mereka siapa? Orang Majus. Jadi orang Majus itu mewakili orang pintar, tapi juga mewakili orang kaya. Kalau enggak kaya, gak bisa mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu larang, kecuali Mas Parno dan Mas Paimo. Ya, jadi orang Majus ini luar biasa. Punya the power of love, punya kuasa kasih. Di mana bintang itu berada, di mana anak itu harus lahir, kami harus ada di sana. Kami harus menyembah Dia dan kami harus memuliakan namanya. Siapa tokoh yang pernah dapat jadi pemimpin dari bapak-bapak gereja? Saya sebutkan sebelum saya akhiri. Namanya adalah Fransiskus dari Assisi. Itu orang kaya luar biasa. Kekayaannya dikasih ke orang miskin. Dan apa yang terjadi? Dia melayani Tuhan. Hari ini, apa itu? Bukan uskup ya. Uskup ya di Vatikan ya Pak Andre ya. Uskup di Vatikan itu mengambil gelar Fransiskus dari Assisi. Ya, biasanya apa ini? Dia tinggal di Istana Vatikan luar biasa. Ya, tapi dia tinggal di rumah kontrakan sederhana, nyuci sendiri, masak sendiri. Walaupun dia uskup, bukan uskup, paus saudara. Pemimpin Katolik internasional itu paus itu, saudara, ya, mengambil gelar Fransiskus dari Assisi. Orang ini melayani Tuhan. Dia jadi bapak gereja. Ini orang kaya, konglomerat. Dia serahkan kekayaannya semua, lalu dia melayani Tuhan. Jarang hal ini terjadi. Langka, Bapak Ibu. Ya, ada orang ingin melayani Tuhan, ingin kaya. Ada orang melayani Tuhan, ingin golek urip. Jadi jemaat golek urip pindah Senin, Selasa, no kene, Rebu no kene. Ning kene gak ono, kono kene ono. Ya. Jadi saudara, melayani Tuhan itu penting. Apalagi di akhir zaman. Apalagi ini zaman corona. Kemarin saudara saya, ya, saudaraku, habis corona selesai, dia check up. Langsung habis check up, check in. Malamnya check up is dead.
Oh iya, ini kakak saya nanti